Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang anak berkebutuhan khusus, mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, dan penyebabnya apa saja sih. Di sekitar kita sering terdengar tentang istilah berkelainan. Nah, berkelainan ini merujuk kepada kondisi yang menyimpang dari rata-rata pada umumnya. Nah, sedangkan dalam pendidikan khusus ada pengertian anak berkelainan menurut Halahan Kaufman, yaitu anak-anak yang mengalami penyimpangan dari kondisi rata-rata pada umumnya disebabkan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, pendengaran, penglihatan, sosialisasi, dan bergerak. Nah, lalu jika ada anak berkebutuhan khusus, maka dari segi pendidikan juga ada siswa. Nah, siswa berkebutuhan khusus ini adalah mereka yang membutuhkan pendidikan khusus dan pelayanan yang terkait untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki sebagai manusia. Layanan-layanan khusus ini seperti apa? Misalnya mulai dari materi pembelajaran, lalu teknik pengajar yang digunakan oleh guru, ada peralatan yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus, fasilitas yang diperlukan, dan lain sebagainya. Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini memerlukan pelayanan secara khusus karena tentu saja mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan karakteristik mereka. Lalu tujuan dari pendidikan khusus ini apa sih? Tentu saja untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, lalu apabila mereka memiliki bakat, kita juga bisa mengembangkan bakat tersebut dan juga tentunya untuk mencapai kemandirian pada anak berkebutuhan khusus ketika dia dewasa nanti. Di dalam buku yang kita bahas saat ini ada dua kategori anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah anak berkebutuhan khusus sementara dan yang kedua anak berkebutuhan khusus permanen. Anak berkebutuhan khusus sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan faktor dari luar atau eksternal. Jadi misalnya anak berkebutuhan khusus sementara adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat sering menerima kekerasan dalam rumah tangga. Lalu mereka yang mengalami kesulitan konsentrasi karena sering diperlakukan kasar oleh orang tua. Juga anak-anak yang mengalami kesulitan kumulatif dalam membaca dan berhitung akibat kekeliruan guru dalam mengajar, ataupun anak-anak yang mengalami trauma karena bencana alam yang mereka alami. Sedangkan anak berkebutuhan khusus permanen adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan merupakan akibat dari kondisi kecacatan yang mereka alami. Seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, atau anak yang terganggu dalam gerakan, gangguan kecerdasan, dan juga gangguan kognisi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian anak berkebutuhan khusus, maka kita juga perlu mengetahui tentang jenis-jenisnya. Yang pertama ada berdasarkan kelainan fisik, lalu kelainan mental, dan kelainan perilaku sosial. Berdasarkan kelainan fisik, yang dimaksud anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang mengalami kelainan pada organ tubuh sehingga tidak berfungsi secara normal. Misalnya ada orang yang mengalami gangguan pendengaran atau mengalami hambatan dalam penglihatannya atau terganggu dalam aspek gerak, dan juga mereka yang tunawicara. Lalu dalam kelainan mental juga ada anak berkebutuhan khusus, jadi adalah mereka yang mengalami penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Dari kelainan mental dibagi menjadi dalam arti lebih dan dalam arti lemah. Dalam arti lemah,
ini ada anak yang memiliki IQ di bawah normal seperti anak-anak tunagrahita. Arti lebih adalah mereka yang memiliki IQ misalnya di atas rata-rata seperti anak berbakat, lalu anak jenius, dan ada juga anak yang cepat belajar. Akhir, kelainan perilaku sosial menurut Amin dan Jiwo Sumarto adalah mereka yang mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan, lalu kesulitan menyesuaikan diri dengan tata tertib, norma yang berlaku, dan lain sebagainya. Nah, manifestasinya dari mereka adalah kompensasi yang berlebihan, sering bentrok dengan lingkungan, pelanggaran hukum atau norma, maupun kesopanan. Ya, poin selanjutnya yang kita kepo tentang anak berkebutuhan khusus ini adalah tentang penyebabnya. Nah, apa sih yang menyebabkan anak menjadi anak berkebutuhan khusus? Nah, pada umumnya dibagi menjadi faktor saat kehamilan dan juga saat bayi lahir. Faktor-faktor saat kehamilan atau saat bayi masih di dalam kandungan itu contohnya seperti kurang gizi atau kurang vitamin, maupun adanya infeksi-infeksi pada saat masa kehamilan. Lalu juga misalnya ada faktor keturunan bisa jadi, lalu ada faktor sejak atau setelah bayi lahir. Nah, ini misalnya adanya kerusakan pada anggota tubuh tertentu karena benturan dengan alat-alat, ataupun ibu yang memiliki penyakit sehingga menularkan pada bayinya, atau saat pertumbuhan anak tersebut mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh, atau bisa jadi bayi yang lahir prematur tetapi tidak tepat dalam penanganannya. Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ini bisa dilakukan di mana saja sih? Nah, ada sekolah luar biasa, lalu di buku yang kita bahas juga ada pendidikan terpadu dan juga pendidikan inklusi. Sekolah luar biasa ini adalah sekolah khusus untuk memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus. Misalnya ada sekolah luar biasa tunanetra. Nah, ini khusus untuk tunanetra, atau sekolah luar biasa tunarungu khusus untuk anak-anak tunarungu, ataupun ada juga SLB yang menerima berbagai jenis anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada pendidikan terpadu. Ini maksudnya adalah anak normal dengan anak berkebutuhan khusus ini belajar di satu tempat yang sama dengan kurikulum yang diterapkan di lembaga tersebut. Ya, lalu ada juga pendidikan inklusi di mana anak normal dan anak berkebutuhan khusus ini belajar di tempat yang sama, namun untuk anak berkebutuhan khusus diberikan pengajaran-pengajaran secara khusus sesuai dengan kemampuan mereka, ataupun nanti juga ada banyak layanan-layanan khusus untuk mereka. Setelah mengetahui pengertian anak berkebutuhan khusus, lalu jenis-jenisnya, penyebabnya, kita jadi lebih mengetahui tentang apa itu anak berkebutuhan khusus, sehingga ketika kita menghadapi anak berkebutuhan khusus namun belum tahu bagaimana cara mengatasinya, maka kita bisa konsultasi dengan dokter, psikolog, maupun guru. Dan tentunya anak berkebutuhan khusus ini sangat membutuhkan motivasi, sangat membutuhkan dorongan dari orang-orang di sekitarnya untuk dapat berkembang, karena mereka membutuhkan stimulasi-stimulasi dari lingkungan untuk dapat berkembang. Dengan adanya dukungan dari orang-orang terdekat dan keluarga, maka diharapkan dalam pendidikan maupun layanan yang diberikan kepada mereka dapat membantu perkembangannya supaya lebih optimal, dan juga kita mengharapkan kemandirian untuk anak berkebutuhan khusus setelah dia dewasa sehingga tidak selalu membutuhkan orang lain. Baik, demikian penjelasan singkat tentang anak berkebutuhan
berkebutuhan khusus. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita gali tentang anak berkebutuhan khusus. Semoga dengan informasi yang sedikit ini bisa menambah pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus dan kita bisa mencari referensi-referensi lain tentang anak berkebutuhan khusus untuk menambah pengetahuan bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.